Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Menggantikan Injil dengan tradisi manusia dan menyimpang dari kebenaran Alkitabiah. Mengkompromikan firman Tuhan. Tidak ada jalan tengah. Pada masa saat ini tidak ada lagi jalan tengah. Pilih Tuhan atau tidak sama sekali. Judul kalau sahabat kita adalah kemurtatan. Kemurtatan. 2 Tessalonike 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang-orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad yang harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita sudah belajar minggu lalu. Ada yang mau mengaku sebagai Allah. Minggu lalu kita sudah belajar pada hari Kamis. Ada yang mengaku sebagai Allah, bukan hanya mengaku, tapi mengambil tindakan-tindakan seperti Allah. Sekarang, golongan ini akan membawa kepada kemurtatan, kepada umat-umat yang membawa orang-orang pada kemurtatan. Nah, pelajaran kita pada malam ini ada beberapa poin. Pertama adalah pergerakan kemurtatan. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Nah, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Nah, telah mulai bekerja dari sejak permulaan. Pada saat zaman para rasul. Pada saat zaman para rasul sudah terjadi kemurtatan. Namun, masih ada yang tahan. Mereka sudah mulai bekerja. Dan kita lihat, pada saat kemurtatan itu mulai bekerja, apa yang terjadi? Dan kenapa kemurtatan itu begitu besar? Padahal kalau kita lihat dalam kitab Kisah, itu kemurtatan itu sangatlah kecil, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Kenapa terjadi kemurtatan yang begitu besar? Matius 24 ayat 4-5 menyatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi, hati-hati. Yesus sudah katakan, hati-hati, ada yang memakai namaku. Memakai namaku. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kita akan lihat dalam tulisan-tulisan permulaan. Sebelum masuk ke sini, ada tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan-tulisan permulaan sebelumnya, yang menerangkan bahwa pada awal permulaan kekristenan itu begitu dianiaya. Begitu dianiaya. Itu di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 311 yang berkata bahwa saya telah dibawa ke zaman ketika orang kafir menyembah berhala, menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen dengan kejam. Darah mengalir seperti sungai. Orang-orang mulia yang terpelajar dan rakyat biasa dibantai tanpa belas kasihan dengan cara yang sama. Keluarga-keluarga yang kaya dirampasi sehingga menjadi miskin oleh sebab mereka tidak mau menyangkal agama mereka. Meskipun adanya penganiayaan dan penderitaan yang ditanggung oleh orang-orang Kristen ini, mereka tidak mau merendahkan standarnya. Mereka menjaga agama mereka tetap murni. Saya melihat bahwa setan bersorak-sorak dan bergembira atas penderitaan mereka. Tetapi Allah memandang para martirnya yang setiawan dengan penuh perhatian. Orang-orang Kristen yang hidup pada zaman yang menakutkan itu betul-betul orang yang kekasih baginya.
Oleh sebab mereka rela menderita karena namanya, oleh penderitaan yang diderita, mereka menambah pahala mereka di surga. Jadi, pada masa itu terjadi penderitaan penganiayaan pada zaman para rasul. Bahkan kita dapat mengetahui rasul terakhir yang hidup adalah Rasul Yohanes Kekasih, murid Yesus. Dari 12 rasul tinggal Yohanes Kekasih. Bahkan Paulus pun sudah mati terlebih dahulu di tangan Kaisar Nero. Nah, begitu juga Rasul Yohanes ini menghadapi penderitaan begitu besar. Rasul Yohanes menghadapi penderitaan melalui penggorengan. Dan bahkan karena dia masih hidup walaupun sudah digoreng hidup-hidup, dia dibuang di Pulau Patmos. Disitulah dia melihat wahyu yang dari Tuhan itu. Nah, karena itu kalau kita baca tulisan permulaan hal 312, kita lihat tadi bagaimana mereka bertahan. Banyak orang Kristen walaupun dianiaya, mereka bertahan. Bukannya berkurang, orang Kristen itu makin bertambah. Melihat situasi seperti ini, setan mencanangkan rencana-rencananya untuk bertarung lebih gigih melawan pemerintahan Allah dan menghancurkan gereja. Karena tidak dapat dia menghancurkan gereja dengan aniaya, ia mengganti. Dia mengganti dengan apa? Cara yang lain. Ia memimpin orang kafir yang menyembah berhala untuk memeluk sebagian kepercayaan Kristen. Ia memimpin orang kafir untuk menyembah berhala, yang menyembah berhala untuk memeluk sebagian kepercayaan Kristen. Sebagian, tidak seluruhnya. Setan tidak mau orang masuk Kristen terus menjadi apa? Percaya seluruhnya, tidak. Dia hanya menyuruh untuk memeluk sebagian. Terus mereka mengaku percaya akan penyaliban dan kebangkitan Kristus dan menganjurkan supaya bersatu dengan para pengikut Yesus tanpa perubahan hati. Ini kuncinya. Tanpa perubahan hati. Ada orang-orang yang mengira bahwa jikalau mereka telah datang dan bersatu dengan para penyembah berhala tersebut yang telah memeluk sebagian kepercayaan Kristen, maka hal itu akan berarti pertobatan mereka yang sepenuhnya. Tapi apa di sini dikatakan? Ternyata itu bukanlah pertobatan. Setan sedang berusaha menggagahi doktrin-doktrin Alkitab. Menggagahi doktrin-doktrin Alkitab. Kan mengganti apa? Mengganti cara. Aniaya diganti dengan apa? Oh ya, mari jadi orang Kristen. Bergabung jadi orang Kristen. Di bawah pimpinan Konstantin. Banyak orang-orang pada zaman itu menjadi Kristen. Tapi apakah mereka berubah? Kita sudah pelajari bahwa Kaisar Konstantin tidak benar-benar bertobat. Apakah mereka orang-orang penyembah berhala ini benar-benar bertobat? Tidak. Tulisan permulaan halaman 312 menyatakan tanpa perubahan hati, tanpa pertobatan. Melainkan mereka sedang menggagahi doktrin-doktrin Alkitab. Mengganti doktrin-doktrin Alkitab semuanya. Daniel 7 ayat 25 mengatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi apa? Tidak bisa dianiaya. Ganti. Terjadi teknik yang baru. Masuk ke menjadi orang Kristen. Daniel sudah melihat itu. Daniel melihat itu juga. Dan akhirnya
akan mengubah waktu dan hukum. Seperti saya katakan kemarin. Waktu dan hukumnya seperti apa itu? Hukum yang berhubungan dengan apa? Waktu. Yaitu hari Sabat. Nah, di halaman yang sama juga tulisan-tulisan permulaan mengatakan, pada akhirnya saya melihat standar itu telah merosot dan orang kafir bersatu dengan orang Kristen. Walaupun para penyembah berhala ini mengaku bertobat. Mereka membawa masuk berhala bersama mereka ke dalam gereja. Hanya mengubah arah perbaktian mereka kepada patung-patung orang suci dan bahkan patung Kristus dan Maria ibunya. Tadinya menyembah patung dibawa ke dalam gereja. Dengan cara apa? Menyembah patung-patung orang suci. Oh ya, dulu saya menyembah dewa matahari. Oh ganti, sekarang saya menyembah Kristus, tapi saya akan buat patungnya. Patung Kristus. Oh iya, saya menyembah dewa Apolos. Ya ganti, sekarang saya akan mengganti dengan patung-patung orang suci. Tadinya saya menyembah dewi ini. Gantinya menyembah apa? Membuat patung Maria. Jadi, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Mereka tidak bertobat. Mereka masuk dan mengubah doktrin-doktrin gereja. Mereka masuk, mereka tidak bertobat. Hati-hati saudara. Banyak orang yang sekarang ini datang bertobat, tidak bertobat sesungguhnya. Mereka datang bertobat, habis itu mulai memasukkan doktrin ajaran-ajaran dunia ke dalam gereja. Mungkin dengan, oh ya saya suka musik seperti ini. Kenapa saya tidak bawa musik ini ke dalam gereja? Kan bolehlah. Itu kan selera saya. Akhirnya orang muda kita hilang. Kita pikir mereka bertobat, ternyata membawa orang keluar dari gereja. Anak-anak muda kita banyak terpengaruh. Kita pikir kita menjangkau jiwa, ternyata umat-umat Tuhan telah hilang. Hati-hati seperti itu. Dan lihat, itulah tipu dayanya. Telah dinyatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi orang yang bertobat itu malah menunjukkan sepertinya mereka adalah orang yang setia. Sepertinya mereka adalah orang yang layak dihargai di dalam gereja. Tapi apa? Mereka tidak pernah bertobat karena apa? Tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak mengasihi kebenaran firman Tuhan. Yang mereka kasih adalah kebenaran dirinya sendiri. Mereka mengasihi apa yang mereka suka. Mereka mengasihi apa yang mereka cintai. Dan mereka membawa budaya dunia ke dalam gereja. Jika pada zaman abad pertengahan itu membawa patung di dalam gereja, mengubah hari Sabat dan menjadi hari Minggu. Tapi sekarang
Segala perbaktian dunia sudah masuk dalam ke gereja. Membawa perbaktian dunia ke dalam gereja. Kalau nggak ikut perbaktian seperti dunia, nggak keren. Nggak hebat. Dikatakan terlalu kolot. Apakah mereka dapat membawa? Apakah hal ini dapat membawa pertumbuhan iman? Tidak. Lihat ini bacaan sekolah sahabat kita. Sangat penting untuk diingat bahwa nubuatan kitab suci sedang menggambarkan sebuah sistem agama yang telah mempromosikan firman Tuhan. Mengompromikan firman Tuhan, menggantikan Injil dengan tradisi manusia dan menyimpang dari kebenaran Alkitabiah. Mengkompromikan firman Tuhan. Mengkompromikan firman Tuhan. Menggantikan Injil dengan tradisi manusia. Menyimpang dari kebenaran Alkitabiah. Mengkompromikan firman Tuhan. Apa artinya mengkompromikan firman Tuhan? Artinya kita berusaha mencari jalan tengah antara kepalsuan dan kebenaran tidak bisa disatukan. Tapi kita coba cari jalan tengahnya. Oh iya, boleh. Boleh. Kita berikan jalan tengah. Tidak ada jalan tengah. Pada masa saat ini tidak ada lagi jalan tengah. Pilih Tuhan atau tidak sama sekali. Jangan gantikan Injil. Jangan gantikan kebenaran dengan tradisi manusia. Oh, kenapa di gereja sana boleh, di sini tidak? Oh, kenapa di gereja itu boleh, di gereja kita tidak? Apa yang salah? Apa yang kita mau ikuti? Apakah kita mau ikuti tradisi manusia atau mengikut Tuhan? Pada hari Sabat kemarin saya memimpin memimpin sekolah sahabat di gereja Fisda. Salah satu pertanyaan saya adalah, apa bedanya hari Sabat dan hari Minggu? Menurut hari, sama-sama hari. Tapi apa bedanya? Dan saya katakan, dan juga ada beberapa orang yang sudah menjawab yang sama. Hari ketujuh adalah tanda tangan Allah. Hari Minggu adalah tanda tangan manusia. Bukan tanda tangan Tuhan. Dengan tegas saya katakan itu. Hari Sabat, hari ketujuh, tanda tangan Allah. Kita bisa lihat di Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Bagaimana itu tanda. Dan hari Minggu adalah tanda tangan manusia yang membuat, yang mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Itu tradisi manusia. Bukan firman Tuhan. Jangan gantikan firman Tuhan dengan tradisi. Dalam Maranatha halaman 196 mengatakan, saat badai mendekat, sebagian besar orang yang telah mengaku beriman kepada pekabaran malaikat ketiga, tetapi belum disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran, meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan barisan oposisi.
Jadi, kita sekarang mengakui dan beriman kepada pekabaran malaikat ketiga. Apa inti pekabaran malaikat ketiga? Hari Sabat. Hari Sabat. Tapi sebagai anggota gereja Masya Advent hari ke-7 yang mengakui pekabaran malaikat ketiga, kalau belum disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran, meninggalkan posisi mereka dan belum disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran, akan meninggalkan posisi mereka. Bila kita tidak disucikan melalui ketaatan dan kepada kebenaran, maka kita akan berubah haluan, bergabung dengan barisan oposisi. Yang oposisi terhadap hari Sabat hari ke-7. Tanda tangan Allah, materai Allah. Dengan bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka telah datang untuk melihat hal-hal dalam cahaya yang hampir sama. Ketika ujian diberikan, mereka siap untuk memilih sisi yang mudah dan populer. Lihat, bila kita tidak hidup dalam ketaatan dan kebenaran, maka ketaatan kepada kebenaran, pelajaran sekolah sahabat minggu lalu, maka kita akan lebih suka kepada sisi yang mudah dan populer. Orang-orang yang berbakat, berpenampilan menarik, yang tadinya bersuka cita dalam kebenaran, menggunakan kekuatan mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Hati-hati saudara. Hati-hati. Banyak sekarang. Seperti saya katakan, gereja Masya Advent ke-7 sekarang diserang dari luar dan dari dalam sendiri. Tapi jangan takut. Lihat apa yang dikatakan ini, tulisan Rehoboth ini. Itu harus terjadi. Ayat firman Tuhan katakan, itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Yang jatuh itu bukanlah orang-orang biasa. Yang jatuh adalah orang yang pintar, lihat, berbakat, berpenampilan menarik, yang tadinya bersuka cita kebenaran, menggunakan kekuatan untuk menyesatkan jiwa-jiwa. Bahkan dia akan membawa orang. Seperti doktrin-doktrin yang menyesatkan pada saat ini. Tentang tidak ada Roh Kudus. Jelas Yesus mengatakan adanya oknum ketiga ini. Ditentang habis-habisan. Makanya seperti saya katakan tadi. Hati-hati sekarang. Jangan berpikir jika dia adalah anak seorang pendeta, bahkan anak seorang dosen UNAI. Dapat dipercaya. Pada saat mereka keluar menyatakan tidak adanya Roh Kudus, mereka adalah bagian dari barisan oposisi. Mereka menjadi musuh yang paling pahit bagi saudara-saudara mereka yang dahulu. Ketika para pemelihara hari Sabat dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, orang-orang yang murtad ini menjadi agen-agen iblis yang paling efektif untuk memfitnah dan menuduh mereka. Dan dengan laporan-laporan palsu serta sindiran-sindiran menghasut para penguasa untuk melawan mereka. Mereka bukan lagi kawan kita. Bahkan mereka adalah musuh yang paling pahit. Karena itu, hati-hati. Ini bukan saya yang katakan. Ini yang katakan adalah tulisan
roh nubuat. Maranatha halaman 156. Bila dulu dibawa ke patung mengganti hari Sabat, sekarang banyak sekali setan lebih kerja keras mempergunakan segala cara, ajaran-ajaran. Gereja diserang dari luar dan dari dalam. Tapi apa? Bagaimana caranya untuk tidak tertipu? Jawablah, ada tertulis. Yesus menjawab, ada tertulis. Pada saat menghadapi setan, dia selalu mengatakan, ada tertulis. Ada tertulis dan ada tertulis. Setan juga mempergunakan ada tertulis pada saat menguji Yesus. Tapi Yesus mengatakan, ada tertulis. Ada tertulis dan ada tertulis. Tetap jawab dengan ada tertulis. Jangan yang lain-lain. Jangan pergunakan pikiran kita. Pergunakan apa yang firman Tuhan katakan. Ada tertulis. Tidak ada yang lebih baik daripada seluruh perlengkapan senjata kebenaran yang dapat memampukan manusia untuk mengalahkan kuasa kegelapan dan mempertahankan kemenangan atasnya. Setan telah menguasai gereja-gereja sebagai satu tubuh. Perkataan dan perbuatan manusia lebih dipentingkan daripada kebenaran firman Allah yang jelas dan tegas. Roh dan persahabatan dunia sedang bermusuhan dengan Allah. Ketika kebenaran dalam kesederhanaan dan kekuatannya, seperti yang ada di dalam Yesus, dibawa untuk melawan roh dunia. Hal itu sekaligus membangkitkan roh penganiayaan. Banyak sekali orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak mengenal Allah. Hati duniawi belum diubahkan dan pikiran kedagingan serta bermusuhan dengan Allah. Mereka adalah hamba-hamba setan yang setia meskipun mereka telah memakai nama lain. Jadi apa dikatakan? Kita harus menghadapi mereka dengan apa? Perlengkapan senjata kebenaran yang memampukan untuk menghadapi mereka. Lihat, setan telah menguasai gereja-gereja sebagai satu tubuh. Dengan bagaimana? Perkataan dan perbuatan manusia lebih dipentingkan daripada kebenaran firman Allah yang jelas dan tegas. Roh dan persahabatan dunia terjadi. Padahal tidak bisa. Ketika kebenaran dan kesederhanaan dan kekuatannya seperti yang ada di dalam Yesus dibawa untuk melawan roh dunia, hal itu sekaligus membangkitkan roh penganiayaan. Pada saat hidup kita yang sederhana, hidup dalam kebenaran, itu nyata, maka akan membangkitkan roh penganiayaan. Lihat, banyak sekali orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak mengenal Allah. Dalam Alfa dan Omega katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yesaya mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak mengenal Allah. Hati duniawi belum diubahkan. Pikiran kedagingan tetap bermusuhan dengan Allah. Mereka hanyalah hamba-hamba setan yang setia, meskipun mereka telah menjadi seorang apa? Kristen. Siapa yang menulis ini? Early Writings, page 274. Tulisan Roh Nubuat. Hati-hati. Untuk menghadapi itu, kita harus mempergunakan perlengkapan senjata kebenaran. Perlengkapan senjata Allah. Tidak kita bisa mampu dengan mempergunakan kemampuan kita. Tidak bisa kita mempergunakan dengan apa yang kita miliki. Oh, saya sanggup dengan kepintaran saya menghadapi itu. Tidak, saudara. Saya pun dapat jatuh bila saya tidak mempergunakan senjata perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah. Saya pun dapat jatuh. Karena itu, hati-hati. Setan sedang akan mengincar kita semua. Mengincar saya dan saudara.
untuk jatuh dalam kemurtatan. Karena itu, bersedia, pergunakan senjata Allah, belajar, persiapkan diri akan firman, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah dengan firman Tuhan pada malam hari ini diingatkan kembali bahwa kita, kemurtatan sudah dari dulu sudah dipersiapkan. Setan sudah bekerja keras, semakin kerja keras saat ini. Namun, jangan juga kita dapat dikalahkan karena kita tidak bersedia. Allah sudah memperingatkan melalui para rasul, melalui firman Tuhan, untuk menghadapi kondisi seperti ini. Karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Apapun yang terjadi, tetap setia berdasarkan apa yang Alkitab katakan, bukan tradisi manusia.